Sebelumnya selamat pagi untuk, semuanya. Perkenalkan saya Kevin dengan NIM C240121100 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumber Daya dan Perairan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu, tingkat kematangan gonad dan fekunditas. Sebelumnya izin saya sekian sebentar. Mmm, apa itu tingkat kematangan dan tingkat kematangan gonad? Tingkat kematangan gonad atau TKG, adalah tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan TKG atau tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Nah, dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat pemijahan, lama pemijahan, dan suatu siklus. Penentuan tingkat kematangan gonad dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu secara morfologis, yang kedua itu secara histologis. Yang secara morfologis itu adalah pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Model ini banyak dilakukan dan dipakai oleh para peneliti, terutama ikan yang ukuran gonadnya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan secara histologis itu merupakan pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Metode ini banyak dipakai oleh ikan yang gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode, histologis ini, lebih teliti dan memerlukan waktu yang lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya kita masuk pada fekunditas. Apa sih itu fekunditas? Nah, fekunditas ini adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah, yang artinya, dalam, gonad ini kan ada banyak telur tuh, telur-telur. Nah, saat ini disebut, fekunditas ini adalah jumlah telur. Jadi tujuan fekunditas ini untuk menghitung berapa banyak jumlah telur yang ada di dalam gonad sebelum, ikan tersebut memijah. Fekunditas yang dinamakan fekunditas nisbi, yang di mana artinya adalah jumlah telur per satuan berat atau panjang. Sedangkan satu lagi ada fekunditas total adalah keseluruhan yang dihasilkan, ikan selama hidupnya mulai dari produksi pertama kali sampai dengan terakhir. Fekunditas, ikan perairan air tawar ini jauh lebih rendah daripada fekunditas ikan air laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas individu bukan merupakan gambaran dari kapasitas reproduksi suatu populasi ikan, karena fekunditas suatu stok tidak hanya bergantung pada individu. Fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungannya dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan, sedangkan berat dan panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Selain itu, Jun tahun 1971 juga menyebutkan bahwa berat ovari dapat digunakan untuk menduga, fekunditas dan agar dapat memperoleh hasil yang tepat, maka hubungan fekunditas dengan berat ovari harus diteliti selama beberapa tahun. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan, alat bahan, dan proses kerja pada fekunditas ini. Pertama, tujuan praktikum fekunditas ini untuk mengetahui jumlah ikan telur yang telah dimasak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, singkatnya gini aja, kalau fekunditas ini kita menghitung ada berapa banyak sih, jumlah telur dalam satu unit ikan ini gitu. Apa dia ada 100, 200, 300, atau selebihnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada bagian fekunditas ini, yang pertama adalah mikroskop, kedua timbangan digital atau timbangan biasa juga bisa, yang ketiga cairan lap atau tisu, keempat kamera digital, yang kelima cawan Petri, keenam kertas label dan spidol permanen, ketujuh botol sampel, kedelapan trash bag, kesembilan alat bedah, kesepuluh formalin, ke-11 ikan segar, ke-12 ada kaca preparat, dan ke-13 ada gelas ukur. Nah, eee, prosedur kerja pada penghitungan fekunditas ini, selanjutnya ada
Ada, 3 metode. Yang pertama metode kerja gravimetri, yang kedua metode kerja volumetri, yang ketiga metode kerja, gabungan. Metode yang pertama yaitu, metode, gravimetri adalah, menghitung dengan menghitung beratnya dulu. Jadi kita menggunakan timbangan. Nah, selanjutnya metode, pada volumetri. Nah, ini menggunakan air dan gelas ukur, sebagai, patokan, untuk menghitung gonad, volume gonadnya dulu. Yang ketiga metode gabungan. Nah, metode ini, digabung antara antara metode gravimetri yang digunakan timbangan dan, volumetri yang menggunakan, air. Nah, secara singkat, praktikum fekunditas ini tuh, eee, dia kita sama-sama sebenarnya, menghitung berat total dari suatu gonad tersebut. Lalu kita bagi 3 yang di mana ada 3 bagian, jadi ada bagian, aspirator, middle, dan kolektor. Nah, 3 bagian ini kita ambil masing-masing dari, eee, masing-masing bagian ini, sebanyak, 0,01 gram, atau kira-kira saja jika, gona tersebut kecil, kita ambil sedikitnya aja gitu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa teteskan air dikit, lalu kita burai untuk menghitung jumlah telur yang ada di suatu gona tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada, salah kata.